Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Sebelum kita memulai materi hari ini, Bapak mau minta salah satunya pimpin berdoa dulu. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit tapi masuk sekolah? Alex sehat gak, Alex? Sehat? Oke, Bapak mengikuti pelatihan untuk mempelajari 7 jurus BK hebat. Jadi yang tahu jurus ini bukan cuma Adri aja di sini. Mungkin Adri tahu jurus-jurusnya, tapi Bapak juga ada jurus juga di sini. Ya, nah jadi jurus yang pertama itu adalah kenali potensi, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, dan jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Ketika kalian nanti sudah menguasai 7 jurus ini, maka kalian akan dengan mudah menguasai diri kalian dan sekitar kalian, lingkungan kalian, untuk membahas tentang tumbuhkan resiliensi, jurus 3 di kelas 10E. Tapi nanti juga Bapak kembali lagi ke satu lagi, nanti Bapak berikan juga materi kenali potensi. Oke. Nah, jadi kita masuk ke jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Sebelum kita mulai materi hari ini, Bapak mau memastikan dulu kalian sudah ada di sini secara utuh. Udah ada yang pikirannya sana. Ya. Bapak mau buat sedikit permainan. Clue-nya, dengarkan, clue-nya Bapak minta. Clue-nya apa? Oke, Bapak minta clue-nya. Lakukan apa yang Bapak sampaikan ketika Bapak mengucapkan Bapak minta. Paham? Oke. Paham? Clue-nya Bapak minta, lakukan apa yang Bapak lakukan, lakukan apa yang Bapak minta. Ya? Paham enggak? Oke. Kalau paham tepuk tangan. Loh. Oke. Bapak minta berdiri. Bapak minta ke depan tangannya. Bapak minta tangannya ke atas. Turunkan tangannya. Bapak minta turunkan tangannya. Oke, silakan duduk. Ya, Bapak minta silakan duduk. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ternyata pikirannya masih ada yang di luar-luar sana ya. Oke, nah itu sedikit permainan. Kemudian kita akan mulai tentang jurus 3 BK hebat, yaitu tumbuhkan resiliensi, daya lenting. Apa tuh daya lenting? Daya lenting, pernah dengar? Maksudnya pernah dengar? Kan ada pelajaran fisika, kan ada daya lenting. Daya lenting. Dan ada contohnya ya. Contohnya seperti sendok. Sendok misalnya, kalau misalnya ditaruh di meja, kemudian kita tekan seperti ini, kemudian kita lepaskan. Apa yang terjadi? Ketika sendok ditekan di meja, kemudian kita lepaskan, dia akan jadi betul kembali
Kembali nggak dia? Kembali. Itu adalah salah satu contoh dari daya lenting. Nah, apa Pak hubungannya Pak sama sendok kita nih Pak, mau makan nggak Pak? Nggak. Nah, jadi hubungannya adalah kalian harus memiliki skill daya lenting. Karena apa? Kita sebagai manusia dan kalian tentunya pasti memiliki masalah masing-masing dengan beragam tingkat kesulitannya. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah tersebut? Lari, kita hadapi, kita selesaikan, atau bagaimana? Selanjutnya, nah, tujuan dari materi ini adalah siswa dapat merubah pola pikir dari fixed mindset menjadi growth mindset. Ini nanti Bapak jelaskan terakhir nanti. Nah, berikutnya ada aktivitas di sini. Ayo kita bentuk kelompok kecil. Kemudian dengarkan dengan seksama instruksi yang Bapak berikan. Sekarang kalian buat menara sekokoh dan setinggi mungkin. Bekerja sama dalam kelompok supaya menariknya semakin tangguh. Dengarkan. Silakan bisa dibuka kartunya. Buat menara bukan hanya tinggi, tetapi dia bisa berdiri kokoh. Ingat, menaranya bukan hanya tinggi, tetapi dia harus kuat, harus kokoh. Contohnya seperti ini. Kalau kalian punya model yang lain, silahkan. Pak, ini lebih kuat, Pak. Silahkan. Pikirkan secara logika. Ya. Coba berpikir secara logika. Buat menara setinggi yang kalian bisa, tetapi bukan hanya tinggi. Menara tersebut harus juga kokoh dan kuat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Oke, sekarang dengarkan. Bapak minta utusan 2 orang per kelompok. Yang pertama, kelompok 2. Silakan menguji kekokohan kelompok 1. Tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh.
boleh dikipasin atau pakai kipas, dikipas. Atau ditiup, boleh. Iya. Iya, yang penting enggak nyentuh kartunya. Dua kali. Ya. Pukul ya. Ya. Kayak di dalam nih. Ayo. Kita uji ya. Iya, 2 kali. Satu. Oke. Masih ada sisa. Terus sekarang kelompok 1 menyerang kelompok 2. Tidak boleh disentuh. Tidak boleh nyentuh kartunya. Dikipas loh. Dikipas boleh. Bagus lagi mas. Berapa kali ini pak? 2. Sekali dulu, sekali kipas. Dua. Ayo. Ayo cepat. Kita masuk ke tahap refleksi. Siswa menyampaikan pengalamannya saat membangun menara terkait kesulitan, rintangan, perasaan saat mengalami kegagalan dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk bangkit setelah mengalami kegagalan. Ada yang sekali bangun langsung berhasil tadi? Mana berapa kali jatuh tadi? Oke. Berapa kali percobaan tadi? Coba Vita tolong sampaikan terkait kesulitan, rintangan, kemudian perasaannya gimana tadi saat mengalami kegagalan, kemudian upaya apa saja yang dilakukan untuk bangkit. Boleh, terserah dari kelompok perwakilan dari kelompok 2. Jadi tadi awalnya tuh kami sebelum kartu dilipat kami sudah susun, cuman karena lampunya damage kurang lebih 3 kali diulang. Jadi kami ganti bangku yang nggak terlalu licin, habis itu diubah lagi. Habis itu diulang masih jatuh, habis itu jadi kami mikirnya biar jatuhnya gimana. Mereka pikir udah dilipat aja, habis itu disusun. Alhamdulillah. Perasaannya gimana? Pas dibuat, kemudian tumpukan keberapa jatuh semua. Perasaannya gimana perasaannya? Sakit lama. Sudah banyak yang bantu jadi. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1, perwakilannya gimana? Langsung berhasil kah atau gagal tadi? Dengarkan yang lainnya dengarkan.
Terus rasanya pas jatuh tuh kayak sedih, terus mencoba lagi, bisa, masih bisa. Ada rasa mau menyerah? Nggak ada. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3. Nah, ini kelompok 3. Belum diuji sudah roboh duluan dia. Oke. Silakan memberikan refleksinya. Iya, berdiri. Dengarkan yang lainnya. Pengalaman kami dalam bangun menara tadi sempat kecewa sih. Kecewa. Jadi kayak sempat coba 3 kali, setiap kalinya ada berhasil terus. Mau coba ulang. Oh, gitu. Oke. Berapa kali percobaan tadi? 3 kali. Oke, terima kasih dari kelompok 3, tepuk tangan. Kelompok 4, silakan memberikan refleksinya. Kesulitannya apa aja tadi? Kesulitannya, rintangannya? Kesulitannya? Oke. Terus perasaannya gimana tadi ketika gagal? Biasa aja. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Oke, fokus kembali ke depan. Jadi, resiliensi atau daya lenting itu adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar hanya berkata tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Jadi, kita itu ketika menghadapi masalah, bukan hanya bisa menerima masalahnya saja. Oh ya sudahlah, nggak apa-apalah. Memang begitu adanya. Bukan hanya seperti itu, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi, untuk menjadi lebih kuat lagi terhadap masalah tersebut. Kalau menurut American Psychology Association, proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat, atau tekanan tinggi. Nah, Pak, gimana sih Pak cara memunculkan resiliensi pada diri kita? Yang pertama, ketika kalian menghadapi suatu masalah, kalian hadapi tantangan tersebut. Jangan kalian tinggalkan. Ketika kalian menghadapi sebuah masalah, misalnya, Jihan nanti hari Senin jadi pemimpin upacara ya. Itu adalah merupakan suatu masalah kalau dia tidak memiliki rasa percaya diri. Caranya bagaimana? Apakah harus pergi di rumah alasan sakit untuk tidak turun sekolah? Supaya tidak jadi pemimpin upacara? Apakah seperti itu? Tentunya tidak. Tetap lawan rasa itu. Kalau tidak seperti itu, kapan kalian memiliki rasa percaya diri? Itu salah satu contohnya. Kemudian, ketika kalian gagal, ketika kalian menghadapi tantangan tersebut, kemudian kalian gagal, cepatlah kalian untuk mencari solusinya. Kemudian setelah kalian mencari solusi, dapat solusinya seperti apa, kemudian bangkit dari kegagalan tersebut. Bangkitnya seperti apa? Bangkitnya adalah kalian belajar dari kegagalan tersebut. Apa kegagalan tersebut? Masalahnya, faktornya apa? Kemudian setelah bangkit dari kegagalan, bangkit lebih kuat lagi, kemudian pulih dengan kekuatan yang lebih besar lagi, dengan rasa percaya diri, yakin akan kemampuannya. Kemudian itu akan menjadikan sebuah motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Motivasi dalam diri itu lebih kuat daripada motivasi ekstrinsik dari luar. Bapak hanya bisa mengarahkan saja. Kelas 10E, siapa yang nilainya belum tuntas, silakan dituntaskan.
itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang kehadirannya kurang, tolong diperbaiki lagi kehadirannya. Jangan terlalu banyak izin. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian, motivasi intrinsiknya apa? Kalau tidak ada kemauan dari diri kalian sendiri untuk merubah itu, tidak ada artinya motivasi ekstrinsik itu. Sehingga, ketika kalian sudah bangkit dari kegagalan, pulih dengan kekuatan yang lebih besar, itu akan menjadikan sebuah motivasi intrinsik untuk kalian. Motivasi dalam diri itu lebih kuat dorongannya daripada motivasi dari luar. Kemudian setelah itu kalian akan menjadi pribadi yang tangguh dan kuat menghadapi segala apapun itu masalahnya. Tidak ada sesuatu yang berarti bagi kalian ketika kalian sudah mengetahui bagaimana alur tumbuhnya resiliensi. Kemudian berikutnya, nah, cara menyusun rencana bangkit kembali. Nah, yang pertama, menerima diri. Menerima diri bagaimana, Pak? Menerima kegagalan, kekurangan, kesalahan. Kan pasti kita kan seorang manusia ini kan tidak luput dari rasa bersalah. Tetapi tanpa berlarut dalam perasaan. Jangan kesalahan tersebut, rasa kecewa tersebut pada diri sendiri itu jangan berlarut sampai membuat kalian merasa sangat bersalah dan tidak akan bisa dimaafkan. Dalam perasaan menghakimi dan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Nah, setelah kita bisa menerima diri, oh ya, aku memang salah. Oh ya, aku memang kurang. Oh ya, aku memang belum terbiasa. Setelah kalian bisa menerima diri sendiri, maka kalian harus mengevaluasi. Faktor penyebab kegagalannya apa? Kok nilai saya ini nilainya hanya 69 misalnya. Apa yang kurang? Oh, ternyata kehadiran saya banyak bolong-bolongnya. Faktornya itu. Solusinya apa? Kemudian masuk ke tentukan tujuan baru. Berarti saya harus memperbaiki kehadiran saya. Membuat tujuan dan strategi baru dengan belajar melalui kesalahan sebelumnya. Kemudian kembangkan pola berpikir bertumbuh. Inilah yang disebut namanya growth mindset. Ini adalah pengembangan pola berpikir bertumbuh. Yang pertama dari growth mindset ini kita bisa memainkan kata-kata. Karena kata-kata itu adalah merupakan pola alam bawah sadar kita. Yang tadinya kita berpikir saya bisa sukses jika punya bakat. Saya ini bisa sukses kalau saya punya bakat. Kalau saya tidak punya bakat, saya tidak bisa sukses. Rubah menjadi saya bisa sukses dengan berusaha. Salah satu contohnya itu. Pak, saya tidak bisa. Bukan itu kalimat yang betul. Bukan itu kata-kata yang betul. Tapi yang betul adalah, Pak, saya belum bisa. Karena kata tidak bisa, itu berarti kalian sudah tidak bisa sama sekali, sudah. Tapi kalau belum bisa, itu adalah masalah waktu. Kemudian setelah itu, kalian mencari dukungan sosial. Support dukungan keluarga, dari orang tua, sahabat, orang-orang di sekitar yang sukses, dan dari berpengalaman. Oke, paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Bapak ada sebuah studi kasus, ada sebuah masalah nih. Ini ceritanya ini adalah diri kalian, misalnya seperti itu. Kamu adalah salah satu siswa berprestasi di kelas. 1 minggu ini kamu tidur larut malam, dikarenakan asik bermain gawai atau HP, baik bermain game ataupun bermedia sosial. Karena mendapatkan hadiah HP baru, sehingga kamu kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Sampai pada suatu hari, kamu mengalami penurunan yang sangat drastis pada nilai PPKN, biologi, dan ekonomi. Wali kelas pun kemudian memanggil dan menanyakan untuk mengkonfirmasi perubahan yang terjadi pada dirimu. Dari peristiwa di atas, buatlah analisa faktor penyebab rencana aksi perubahan agar
nilaimu kembali bagus kembali. Jadi patokannya adalah ini tadi. Dievaluasi apa kesalahannya, kemudian tentukan tujuan yang baru, kemudian rencananya apa? Tentukan tujuan baru, kemudian rencananya apa yang akan dilakukan. Rencana aksi perubahan agar nilaimu kembali bagus, apa yang dilakukan. Oke? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Bapak minta Luna tolong bacakan hasilnya tadi. Punyanya. Punya mula. Kamu sendiri. Ya? Kegagalannya adalah pertama dia semangat mengasah, melupakan pelajaran, sering melakukan kesiangan, sering terlambat karena begadang di malam hari. Karena Kemudian? mempunyai HP baru. Mm-mm. Terus tujuan barunya adalah membuat strategi baru dengan cara tidak terlalu bermain game sampai larut malam dan fokus dengan nilai sekolah agar tidak kosong. Kemudian hari adalah merubah pola jam tidur yang tadinya tidur dari jam 2 malam jadi di jam 9 malam dan selalu memeriksa tugas sekolah agar tidak ada tugas yang tertinggal. Lalu meningkatkan prestasi yang sudah pernah dicapai. Oke. Tepuk tangan, terima kasih. Ya, silakan duduk. Oke, kesimpulannya jadi kita ambil kesimpulan, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal keberhasilan yang tertempa dari pengalaman sebelumnya. Jangan pernah hakimi dirimu, jangan pernah rendahkan dirimu, jangan pernah batasi dirimu. Ciptakan pola pikir bertumbuh di setiap tantangan. Kamu hebat karena kamu berusaha, dan kamu hebat karena sudah terbiasa. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih.